أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat. Allah jualah yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan lahir dan batin. Semua yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita, dan pada akhirnya Allah akan mengembalikan kita kepadanya sebagai satu bentuk tanda cintanya kepada kita. Pertemuan kita pada malam hari ini surat At-Taubah ayat 101 sampai 105. 101 sampai 105, dan nanti di akhir pertemuan kita doakan salah seorang jemaah kita, jemaah tetap kita hampir tidak pernah absen, yaitu Ayahanda Bapak Said Saibun. Beliau sekarang lagi dirawat di rumah sakit, di hospital. Dan kita nanti di akhir pertemuan kita doakan semoga Allah SWT selalu berikan kesembuhan dan kesehatan yang prima, yang sempurna kepada beliau. Dan nanti kembali lagi bergabung bersama dengan keluarganya seperti sedia kala. Amin, amin, amin. Mari kita masuk ke screen dan kita persilakan, kita minta dengan segala hormat kepada Ustadz kita, Ustadz Zena, Ustadz Safi Saleh dari Singapura, untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat 9 ayat 101 sampai 105. Kepada Ustaz kita, Ustaz Safi Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن
يتوب عليهم وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم وصل عليهم إن صلواتك صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم Mewakili jemaah semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazilah kepada Ustadz kita, Ustadz Zina Safi Saleh dari Singapura.
Semoga Allah SWT senantiasa melihara kesehatan beliau lahir dan batin, Amin ya begitu Allah, juga amin, keluarga amin. beliau semuanya, sehingga nanti sama-sama berkumpul di sisi Allah SWT. Amin ya Allah, amin Kita ya semuanya jemaah yang telah ikut membaca Al-Quran tadi, semoga ayat demi ayat yang dibaca tadi menjadi syifa, menjadi obat lahir ya Allah. ataupun obat batin, membersihkan Amin ya hati Allah. kita dan juga membersihkan tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Kita teruskan surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah surat yang ke-9. At-Taubah artinya bertaubat atau pengampunan. Turunnya surat ini di Madinah, maka dinamailah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayat adalah 129 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat yang persis 100. Rangkaian ayatnya tentang munafik di dalam ayat ini, itu kita terakhir sampai 100 yang berbicara tentang idealnya manusia. Jadi sebelumnya berbicara tentang manusia yang munafik, terus kemudian berbicara lagi tentang yang ideal, nanti berbicara lagi tentang munafik, dan berbagai macam jenis manusia di dalam kehidupan ini. Dan tentu Allah menginginkan kita mengikuti manusia yang ideal, yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100 ini. Kita ulangi bahwa surat At-Taubah ayat-ayat awalnya atau awal surat banyak berbicara tentang orang musyrik, tapi kemudian di pertengahan ke sini banyak berbicara tentang munafik. Ya. Karena kita tahu bahwa waktu Nabi sebelum masuk di Mekah, ya yang musuh-musuh Nabi di sana musyrik. Tetapi setelah Nabi ada di sana tentu ada yang munafik. Kenapa? Karena mereka terpaksa masuk Islam karena diberikan ultimatum oleh Nabi seperti di awal surat At-Taubah. Akhirnya kemudian munafik. Nah, kemudian Allah meminta kita untuk seperti ayat 100 ini. Nah, karena ayat 100 ini adalah ayat yang penting, karena berkaitan dengan ideal ataukah sesuatu yang harus kita jadikan tujuan sebagai teman perjalanan, maka kita akan membahasnya lebih dalam lagi pada malam hari ini. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, karena waktu sangat terbatas, ayat 100 kita hanya terjemahkan, belum kita bahas dengan secara mendalam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 100 ini sedikit lebih dalam. Tentu ditambah dengan ayat-ayat yang lain, yaitu ayat yang ke-101 sampai 105. Mari kita mulai dari ayat 100. Ini adalah ayat 100, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Jadi di sini ada 4 kata di awal ini. As-sabiqun ini adalah isim, al-awwalun juga adalah isim, kemudian al-muhajirin juga adalah isim, al-ansar juga adalah isim. Maksudnya itu kata benda, jadi kata nama. Kata benda atau kata nama, kata benda atau kata nama, kata benda atau kata nama, kata benda atau kata nama. Nah, ini adalah kita sudah jelaskan sedikit, ini sebetulnya adalah berdasarkan lingkaran-lingkaran. Yang paling belakangan masuk Islam tentu adalah Ansar. Karena Ansar ini adalah penduduk asli Madinah yang menolong Nabi pada saat Nabi pindah ke sana. Itu Ansar namanya. Otomatis mereka Islamnya belakangan daripada orang yang ada di Mekah. Karena ada di Mekah kan dekat dengan Nabi. Nah, orang yang ada di Mekah inilah nanti disebut dengan muhajirin. Jadi ini belakangan didahului oleh muhajirin. Ya, ingat, ini belakangan didahului oleh muhajirin. Kenapa? Karena muhajirin ini adalah orang Mekah yang berhijrah bersama dengan Nabi, artinya sudah Islam sebelumnya. Bahkan banyak diantaranya sudah Islam sejak awal-awal kenabian. Namanya muhajirin, orang yang berhijrah. Nah, kemudian orang muhajirin ini juga bertingkat-tingkat juga, berbeda-beda juga. Kita tahu ya namanya Mekah itu lamanya 13 tahun. Jadi ada 13 tahun di sana. Jadi kalau kita misalnya bagi 4, 13 tahun berarti rata-rata per 3 tahunan. Jadi 3 tahun pertama kita sebut dengan awal, kemudian 3 tahun kedua adalah awal akhir, kemudian 3 tahun berikutnya adalah pertengahan, dan kemudian akhir daripada Mekah. Itu adalah muhajirin di Mekah 13 tahun dan ada awalnya. Nah, yang awal nantinya lagi ada yang paling terdahulu. Ya, jadi ada yang paling terdahulu. Itu as-sabiqun. Dengan demikian kalau kita urut dari sini, ini yang paling terakhir,
kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Sabiqun. Dari kata-katanya saya menggunakan kata-kata sabiqun, artinya yang mendahului yang lain. Sabiqun itu secara bahasa artinya yang mendahului yang lain. Mendahului. Ya, jadi kalau kita berlomba namanya sabaqah, mendahului, berlomba-lomba. Makanya kalau perlombaan membaca Al-Quran, keindahan baca Al-Quran namanya musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran. Nah, makanya disebutkan di sini terjemahannya Kementerian Agama juga adalah yang terdahulu ini. Ya. Ya. Jadi ini adalah yang terdahulu dari yang awal. Ya. Yang awal ini adalah yang lebih duluan daripada muhajirin. Muhajirin lebih duluan daripada ansar. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, jadi wasabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar. Nah, pertanyaan siapakah sabiquna di sini? Ya. Di dalam Al-Quran itu kata sabiqun ini nanti ada 2 tempat. Di surat ini, surat At-Taubah, dan nanti ada surat Al-Waqiah. Tapi untuk memahami siapa sabiquna ini, kita baca dulu hadis berikut ini. Mari kita lihat dulu hadis ini. Ya. Mereka adalah awalun. Bukan lagi awal-awal dalam pengertian as-sabiqun ya. Kita sebut ini adalah as-sabiqun. Mereka adalah as-sabiqun. Ya. Bukan sekedar awalun, tetapi as-sabiqun. Jadi salah tulis ya. Nah, mari kita baca hadisnya ini dari hadis riwayat Imam Ahmad nomor 1691. Haddatsana Yaqub, haddatsana Abi an ibni Ishaq, haddatsani Yahya ibnu Abi Ash'ath an Ismail bin Iyas ibni Afif Al-Kindi, jadi Al-Kindi. An abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, qala berkata, kuntum ra'an tajiran. Ya. Dulu saya itu adalah orang yang sibuk sebagai pedagang. Jadi dia adalah orang pedagang. Ya. Jadi saya itu adalah seorang pedagang. Ya. Jadi kuntu imra'an tajiran. Saya dulu adalah seorang pedagang. Tajiran itu pedagang. Kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia tajir artinya kaya. Padahal secara bahasa Arab artinya pedagang. Fakadimtu al-hajjah, lalu kemudian aku melakukan haji, menunaikan haji. Ingat, haji itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad kita, sejak zamannya Nabi Ibrahim. Ya, jadi sudah ada, walaupun orang musyrik berhaji juga. Jadi fakadimtul hajjah, maka aku pun pergi berhaji. Fa'ataitul Abbasa ibn Abdul Muttalib. Lalu kemudian aku mendatangi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas berarti pamannya Nabi, karena Nabi punya ayah namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, ini adalah aku mendatangi Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Libta'a minhu ba'dat tajarah. Ya. Untuk meminta daripadanya sebagian daripada barang dagangan. Ya. Jadi li'itba' minhu ba'dat tijarah. Saya datang kepadanya untuk meminta, maksudnya untuk membeli ya, barang dagangan at-tijarah daripadanya, minhu daripadanya. Kenapa? Kawakana amran tajiran, karena dia juga seorang pedagang. Jadi dia juga Abbas juga ternyata seorang pedagang. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib karena tajiran juga adalah seorang pedagang juga. Wallahi, maka demi Allah, innani la indahu bimina. Dia katakan, demi Allah, ini sungguhnya saya pada saat itu berada di Mina. La indahu ada di sisinya di Mina. Bimina itu Mina, tempat orang melempar jumroh. Di waktu itu saya ada di Mina. Berarti kalau ada di Mina berarti sudah tanggal 10 ke atas. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di waktu itu saya ada di Mina. Idh kharaja rajulun min khibai qaribin minhu. Saya ada di Mina ketika seseorang keluar dari tendanya yang dekat dari tenda Abbas. Di dekat tendanya Abbas ibn Abdul Muttalib ada tenda yang keluar daripadanya seseorang. Jadi qaribin minhu fanadhara ila syamsi. Lalu kemudian orang itu melihat kepada matahari. Jadi ingat, nadhara orang itu yang keluar tadi ini, rajulun ini,
Kemudian nazara ila syamsi, memperhatikan kepada matahari. Falamma ra'aha malat, maka tatkala dia menyaksikan bahwa matahari itu malat, yakni qama, yaitu sudah mulai condong ke barat ya. Jadi, mataharinya sudah mulai condong ke barat. Lalu kemudian qama yusalli, lalu kemudian dia berdiri untuk salat. Dia berdiri untuk salat. Ingat, salat itu bukan baru ya, jadi jangan pikir kok kenapa tidak heran. Ini salat itu sudah dari dulu ya. Jadi kemudian dia salat. Qala summa kharajat, kemudian dia berkata, siapa yang berkata tadi? Yang datang menjumpai Abbas tadi ya. Summa kharajat, kemudian kata dia keluar imra'atun, seorang perempuan. Jadi, kemudian keluar seorang perempuan min dalikal khibah, dari tenda yang sama ya. Di tenda yang sama tadi keluar laki-laki, itu keluar seorang perempuan. Alladzi kharaja minhu zalikar rajul, yang tempatnya tadi laki-laki itu keluar. Faqamat, lalu kemudian berdiri juga khalfahu, di belakang laki-laki tadi, tusalli, kemudian salat juga, ikut salat. Summa kharaja gulamun hina rahaqal khulma, kemudian keluar lagi gulamun, kita artikan ini remaja, hina rahaqah ya. Jadi keluar seorang laki-laki, seorang remaja dari tenda tersebut ya, yang kira-kira usianya rahaka al-hulmu, yang sudah mencapai usia balik. Hulmu itu sudah bisa bermimpi, jadi kayak usia balik. Min dalikal khiba, dari tenda itu juga. Faqama mahu, lalu kemudian laki-laki atau anak muda itu atau remaja tadi, faqama mahu, ingat kata-kata al-hulmu itu tadi sudah remaja ya, itu sudah dewasa ya. Karena kata al-hulmu itu bermimpi. Faqama mahu, lalu kemudian dia pun berdiri bersama laki-laki tadi, yusalli, salat ya. Qala faqultu, lalu berkata perawi, aku bertanya li Abbas, kepada Abbas, lil Abbas, man hadha ya Abbas, siapa orang ini Abbas, yaitu yang salat dan memimpin salat tadi, siapakah orang ini ya Abbas? Qala, Abbas menjawab, hadha Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ini atau itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Ketika mempertegas bahwa itu adalah keponakan saya. Disebutkan lagi ibnu akhi, anak laki-laki dari saudaraku, maksudnya dari kakakku Abdullah. Qala faqultu, lalu kemudian aku bertanya lagi kepada Abbas, man hadhil mar'ah, siapa perempuan ini atau perempuan itu? Qala, Abbas menjawab, hadhi imra'atuhu Khadijatu bin ibnatu Khuwailid ya. Dia katakan bahwa wanita ini adalah istrinya, imra'atuhu, namanya Khadijatu ibnatu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid ya. Qala, kemudian dia berkata lagi, aku bertanya lagi kepada Abbas, man hadzal fata, siapa pemuda ini? Man hadzal fata, siapa pemuda ini? Qala, dia berkata, atau Abbas menjawab, hadza Ali bin Abi Thalib ibnu ammihi ya. Dia adalah Ali bin Abi Thalib ibn ammihi, anak pamannya gitu, anak pamannya. Kenapa? Karena bapaknya Ali, Abu Thalib, adalah saudaranya juga Abdullah, saudaranya juga Abbas, sama. Jadi dengan demikian dia katakan ibnu ammi ya. Qala faqultu, lalu kemudian aku bertanya lagi kepada Abbas, fama hadzal ladzi yasna'u, apa gerangan yang dia lakukan? Qala, lalu kemudian orang itu berkata, Abbas menjawab, yusalli, dia melakukan salat ya. Wa huwa yaz'umu annahu nabiyyu, dan dia mendeklarasikan, mengumumkan bahwa dia itu nabiyun, seorang nabi. Walam yatba'hu ala amrihi illam ra'atuhu wa ibnu ammihi hadzal fatah. Ya, artinya apa? Dia mendeklarasikan, dia mengumumkan bahwa dirinya seorang nabi dan belum ada mengikutinya nih. Lam yatba'hu, belum ada mengikutinya. Ala amri, berkenaan dengan seruannya. Kecuali imratuhu, istrinya Khadijah tadi, wa ibnu ammi, dan anak pamannya tadi, yaitu Ali. Hadzal fata, anak muda ini.
Kan ini kelihatan bahwa yang termasuk as-sabiquna di sini adalah, kalau dari sisi perempuan adalah Khadijatul Kubra, dari sisi laki-laki adalah Ali, dan Ali di sini bukan anak-anak lagi, ingat, sudah menggunakan kata-kata fatah, menggunakan kata-kata al-fatah. Di sini tadi di atas menggunakan kata-kata halumma tadi, ya. Jadi menggunakan kata-kata halumma tadi ini. Kharaja gulamun hina rahakal khul, ya. Menggunakan kata-kata al-hulm, ya. Jadi dengan demikian dia bukan anak-anak dalam pengertian anak balita, bukan. Anak remaja tetapi sudah beranjak dewasa. Jadi bisa dikatakan sudah dewasa. Karena ukuran dewasa dalam agama secara syariat kan adalah bermimpi atau sudah umurnya sudah mencukupi. Nah, seperti itu. Jadi katakan di sini wabnu ammihi hadal fata, pemuda ini. Sini menggunakan kata al-fata, pemuda ini. Ya. Nah, jadi cuma sekitar bahagia dari sini ketahuan kan kalau perempuan pertama yang disebut dengan pertama adalah Khadijah, berarti dia bukan hanya awalun tetapi as-sabiqun dan awalun. Begitu juga dengan Ali di sini, bukan hanya sekedar awalun tapi as-sabiqun, as-sabiqul awalin, kamu gitu. Ya. As-sabiqul awalin. Wa huwa yaz'umu annahu sayuftahu alaihi kunuzu Kisra wa Kaisar. Dan dia juga mendeklarasikan, menyampaikan bahwa kelak akan dibukakan pintu-pintu perbendaraan Kisra. Kisra itu adalah raja Persia, wa Kaisar, Kaisar itu adalah raja Romawi. Ini menjadi bahasa kita ya, Kaisar. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa agamanya nantinya ini menjadi asbab dibukakan pintu-pintu perbendaraan Kisra dan Kaisar, yaitu raja Persia dan raja Romawi. Nah, tapi informasi yang kita ingin dapatkan di sini adalah bahwa berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad nomor 1659, bahwa yang pertama ikut sholat di belakang Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga istrinya Khadijatul Kubra. Jadi kan begitu, jadi sudah jelas ya. Nah, dengan demikian versi as-sabiqun tadi sudah terjawab. Ya, satu ya. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat kata-kata sabiqun di sini ya. Jadi kita bisa lihat, kita sudah dapatkan as-sabiqun itu versi hadis tadi, ya, hadis Imam Ahmad. Nah, tapi kita ingin mendapatkan juga dari versi lain. Kenapa? Untuk menjelaskan nanti di sini as-sabiqun al-awwalun, kan ini subjek pembicaranya as-sabiq. Ya bukan al-awwalun, bukan muhajirin, bukan ansar, tapi as-sabiqun. Jadi subjek pembicaraan di sini adalah as-sabiqun. Cuma kalau kita bertanya siapa itu as-sabiqun? Dari kalangan al-awwalun, begitu. Ya. Siapa itu as-sabiqun? Dari kalangan al-muhajirin. Artinya lebih terdahulu dari muhajirin. Siapa itu as-sabiqun? Lebih pertama lagi daripada ansar, seperti itu. Ya. Nah, tetapi untuk menjelaskan siapa itu as-sabiqun, nanti di sini ada pernyataan Tuhan ini. Kita harus angkat ini. Ya. Ya. Ada kata-kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Jadi ini adalah perkara yang kita sudah bicarakan sebelumnya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus berjalan dengan ridhonya, kehendaknya. Tidak boleh berdasarkan ridho pribadi kita, apalagi ridho orang lain. Harus berdasarkan ridho Allah SWT. Radhiyallahu anhum wa radwan. Dimanapun di dalam Al-Quran atau ayat kita ketemu dengan ayat ini, pasti spesial, spesifik. Ya, tidak sembarang orang. Ya. Kalau ada kata-kata ini, mari kita lihat misalnya surat Al-Mujadalah. Kita lihat surat Al-Mujadalah di sini ya. Ini ayat 22, ini ada sini nih ya. Ini ada radhiyallahu anhu radhuan. Siapakah ini? Nah, kita lihat sini. La tajidu qauman. Kamu tidak akan menemukan satu kaum, satu kelompok, satu komunitas. Yu'minuna billah, yang mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, ya. Yuwaduna, tetapi berkasih sayang. Man hadallaha wa rasulah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa itu menentang Allah dan Rasulnya? Menentang kemanusiaan. Karena inti ajaran Islam itu adalah humanisme. Kita sudah terangkan bahwa Islam itu punya syariat, dan maqasid syariat adalah nyawa, menyelamatkan nyawa. Ya. Walau kanu aba'ahum, mereka tidak kompromistis terhadap mereka menentang agama Allah, menentang hukum-hukum Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun yang menentang itu adalah aba'ahum, ayah mereka sendiri, orang-orang tua mereka. Au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka sendiri.
au ikhwanahum ataupun saudara-saudara kandung mereka sendiri, au ashiratahum ataupun kerabat-kerabat mereka sendiri. Nah, mereka yang seperti inilah yang tidak kompromistis, yang tidak mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ia disebut kata ulaika di sini. Jadi kata tunjuk ini adalah mereka yang disebut man di sini. Ya. Menentang. Artinya bahwa yuaduna. Jadi yuaduna, mereka yang menentang. Berkasih sayang itu tidak masuk. Ya. Jadi kauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuaduna. Ya, ada la-nya di sini. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ulaika di sini. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tetapkan. Ini kataba itu tuliskan. Di mana dituliskan? Bukan di kertas, tetapi fi qulubihim. Di dalam kalbu mereka al-iman. Jadi itulah iman sesungguhnya. Ulaika kataba fi qulubihim. Jadi inilah iman sesungguhnya. Yang di atas tadi sini baru pengakuan beriman. Kalau dia berkasih sayang, harusnya kan tidak berkasih sayang nilainya. Tapi kalau dia berkasih sayang, berarti yu'minuna di sini adalah pengakuan. Ya, karena aslinya di sini kalau tidak berkasih sayang barulah kata bafi qulubihimul iman. Wa ayyadahum bi ruhim minhu. Dan Allah perkuat mereka, tolong mereka dengan biruhihi. Kata-kata ruhin di sini bisa bermakna rohnya bertambah kuat, artinya rohaninya. Bisa juga ada roh nanti yang datang, ingat. Ya, roh ini bentuk tunggal. Nanti Allah membantu mereka dengan roh minhu daripadanya. Nah, kita tahu jemaah sekalian berbahagia, dalam kaitan dengan Islam ini ada namanya mesianisme. Yang terakhir muncul adalah Imam Mahdi, adalah sekarang berbentuk roh. Kenapa? Karena tidak kelihatan tubuhnya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Demikian itu karena Allah reda kepada mereka, karena mereka juga reda kepada Allah. Nah, jadi radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi ini asal ada kata-kata ini pasti luar biasa. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah. Mereka inilah hizbullah yang sesungguhnya, tentara Allah. Inilah golongan Allah, partai Allah. Ala, catatlah, ketahuilah, inna sungguhnya hizbullah itulah humul muflihun, yang akan menang. Menang di mana? Dia yang kenapa? Karena ayyadahu biruhim minhu. Ya. Ayyadahum biruhim minhu. Nah, jadi sudah jelas di sini. Nah, kita lihat lagi kata radhiyallahu anhum di tempat lain. Di mana? Misalnya kita lihat yang paling banyak kita hafal adalah radhiyallahu anhum yang ada di surat Al-Bayyinah, ya, 98, surat 98 ini, ya. Ayatnya 7, ya, coba kita lihat. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, iman yang seperti tadi disebutkan di surat Al-Mujadalah. Ulaika, mereka itulah hum khairul bariyah. Mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah. Nanti di belakangnya sih ada kata-kata radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat nanti di sini. Ada radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya, kalau begitu kata kuncinya di sini, kata tunjuk tadi, khairul bariyah tadi. Ya, kata tunjuknya tadi, ya, khairul bariyah di sini. Ya. Innalladzina amanu wa amilus shalihati ulaikum khairul bariyah. Karena mereka lah nanti disebut dengan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu maradu anhu dari kalimat khasyiyah rabbah. Ya, jadi dari sini yang diterangkan nomor ayat 8. Jadi siapa yang disebut dengan khairul bariyah di sini? Siapa yang disebut dengan khairul bariyah? Karena sebutkan innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Kenapa kita cari khairul bariyah? Karena tadi radhiyallahu anhum, dan di surat yang kita baca ini surat At-Taubah ayat 100 ini ada kata-kata was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi kalau kita menemukan siapa radhiyallahu anhum wa radu anhu di sini, kita menemukan juga definisi lain daripada as-sabiqun. Ya.
Kita menemukan orang-orangnya siapa saja sabiqun. Karena ini penting jemaah sekalian. Karena jangan-jangan mereka ini yang kita maksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bayangkan kalau kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tapi kita tidak mengetahui siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, petunjuk-petunjuk ini kita dapatkan tadi seperti di surat Al-Mujadalah dan surat Al-Bayyinah. Nah, kita ke surat Al-Bayyinah. Jadi, khairul bariyah, siapakah khairul bariyah di sini? Ya. Kita bisa langsung menggunakan hadis, tapi bisa juga dibantu oleh para mufassir terdahulu. Mufassir yang ada, yang terkenal. Kita lihat di sini ada 2 tafsir yang kita angkat, ya kita lihat di sini. Ya. Ini adalah tafsir ini tafasir ahlus sunnah nih, lihat. Ini kita ambil ini, jadi yang mau buka ini bisa juga nih. Kita buka di at-tafasir.com. Al-tafsir.com, bukan tafasir, al-tafsir.com. Al-tafsir.com. Ini bisa buka di sini, semua ada tafsir di sini. Ada tafasir ahlus sunnah, ada tafasir macam-macam ahlul bait, ada apa lagi ibadiyah, ada juga sufiyah, nanti macam-macam ahli sufi. Ya. Ada juga salafi juga ada di sini. Ya, semuanya ada di sini. Kita pencet aja di sini. Ya. Semua di sini nih. Nih ummahatut tafasir, tafasir ahlus sunnah as-sufiyah, tafasir ahli sunnah as-salafiyah, tafasir muyassara dan seterusnya. Kita ambil tafasir ahlus sunnah. Baru di sini kita ambil buku tafsir Ad-Dur Al-Manthur fit Tafsir bil Ma'thur. Ditulis oleh seorang ulama terkenal yaitu Imam Suyuti. Ya lalu di Suyuti, As-Suyuti. Ya. Suyuti ini tepatnya ada juga tafsirnya yaitu Jalalain, tapi di sini tersendiri nih. Ad-Dur Al-Manthur fit Tafsir bil Ma'thur. Jadi Ad-Dur Al-Manthur fit Tafsir bil Ma'thur. Di Tafsir bil Ma'thur itu tafsir tematik. Nah, kita buka ini surat Al-Bayyinah, surat 98 ayatnya. Kita lihat di sini semuanya satu surat diangkat di sini. Jadi kita cari yang ini tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaikum khairul bariyah. Kita lihat ke bawah sini ya. Jadi innal ladzina, ini dia. Innal ladzina amanu ini ya, mudah-mudahan terbaca ya. Karena kalau terlalu digedein ini tidak muat ya, ini geser ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini yang mau dijelaskan. Jadi ketika menjelaskan ayat ini, ayat yang ke-7 ini, nah Imam Suyuti mengatakan begini. Wa kharaja Ibnu Mardawiyah an Aisyata qalat. Jadi dikeluarkan dari maksudnya diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata. Jadi Aisyah berkata, ya. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramal khalqi ala Allah, siapakah orang yang paling mulia, ciptaan paling mulia? Akramal khalqi itu orang yang paling mulia, ciptaan paling mulia. Khalqi itu ciptaan. Siapakah ciptaan paling akram, paling mulia? Allah di sisi Allah. Qala, Nabi menjawab. Ini kata Aisyah. Nabi menjawab, ya Aisyata, wahai Aisyah, ama takraina, ya. Yang disebut dengan akramul khalqi di situ adalah ketika engkau membaca, amma takraina, ketika engkau membaca innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang disebut dengan akramul khalqi di situ adalah ketika engkau membaca ayat ini. Jadi artinya yang dimaksud ayat ini khairul bariyah adalah akramul khalqi. Jadi ketika engkau membaca ayat ini, itulah yang disebut dengan akramul khalqi. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, pertanyaan siapakah di sini? Dituliskan lagi oleh masih tafsir ini, tafsir apa namanya tadi? Tafsir Suyuti. Wa kharaja Ibnu Asakir. Jadi Ibnu Asakir mengeluarkan, maksudnya mengutip an Jabir, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Nabi yang kita sudah terangkan, usianya cukup panjang ya. Sampai bisa menghadiri pertama kali
40 hari wafatnya cucu Nabi di Karbala. Jadi Jabir bin Abdullah. Ya. Jadi wakhraja Ibnu Asakir an Jabir bin Abdullah qala berkata. Jadi Jabir bin Abdullah berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah ada bersama Nabi. Indah itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Aliun, lalu kemudian Ali datang. Ali hadir. Akbal itu Aliun. Ali tiba-tiba datang. Ya. Aliun maksudnya Ali bin Abi Thalib datang. Ya. Faqala Nabi, lalu kemudian Nabi berkata. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Ali datang, tiba-tiba Nabi berkata, padahal tidak ada pertanyaan nih. Apa kata Nabi? Dikutip oleh Jabir bin Abdullah. Wallati nafsi biyadihi. Demi zat yang, ya, wallati kita artikan demi zat yang nyawaku, diriku, biadihi ada di tangannya. Inna hada, sungguhnya orang ini menunjuk kepada Ali, hadanya di sini kepada Ali tadi. Wasyi'atuhu, sungguhnya orang ini Ali, wasyi'atuhu, dan syiahnya, tulisannya ini. Ya, perhatikan juga sekalian, wasyi'atuhu. Ya. Sungguhnya orang ini dan syiahnya, wasyi ini tulisannya yang tidak jelas, tidak ada harakatnya, tapi bisa dibaca wasyi'atahu. Enggak, inna hada wasyi'atahu. Sungguhnya orang dan syiahnya, lahum, bagi mereka, al-faizun, adalah keberuntungan. Faizun. Yauma al-qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Jadi kita perkecil lagi. Jadi bahwa demi zat, maksudnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, inna hadza, sungguhnya orang ini itu Ali dan syiahnya, mereka yang mendapatkan al-faizun nanti di hari akhirat, al-qiyamah. Nah, setelah Nabi berkata begitu, nazalat, maka turunlah ayat, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini yang menjelaskan ini Imam Suyuti ya. Imam Suyuti ini adalah tadi tafsir sunnah tadi sini nih ya. Kita lihat sendiri di atas ini. Ya. Tafasir Ahlus Sunnah. Ya. Satu lagi nih, ada tafsir satu ini. Ya. Ini adalah tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsirul Quran Tabari. Tabari juga adalah ahli tafsir terkenal. Bahkan ini paling tua, lebih tua daripada tadi Suyuti. Kalau Suyuti tadi ini 911 Hijriah, berarti belum terlalu lama. Ya, 600-900 tahun yang lalu. Nah, kalau ini adalah 310 Hijriah. Jadi selisihnya jauh ya. Imam Suyuti ini 59, Jamilah Kepala 9 ini 3. Jadi selisih 600 tahun. Ya. Ini adalah Tabari. Ya. Ini wafat ya. Tabari. Jadi kita ambil adalah Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Ya. Tulisan Imam Tabari. Nah, apa kata Tabari tentang ini? Kita cari yang ayat yang kita bicarakan tadi. Ya. Ya. Ulaika hum khairul bariyah. Ketika Tabari menjelaskan ulaika hum khairul bariyah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkenaan dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala. Ya. Apa kata Nabi? Anta ya Aliyun wa syi'atuka. Ketika turun ayat ini, ulaika hum khairul bariyah, kata Nabi, anta ya Aliyu wa syi'atuka. Engkaulah wahai Ali dan syiahmu. Ulaika hum khairul bariyah. Ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia, kita sudah lihat ayat-ayat seperti ini ya. Jadi sudah jelas sekarang siapa yang disebut dengan khairul bariyah di sini, yang kepadanya Allah menyebutnya sebagai radhiyallahu anhum ini ya. Jazaa'um kan tadi ayat 7, ada 8 ini ya. Ulaikum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim. Mereka nanti mendapatkan di sisi Tuhannya jannatu adnin, surga Aden. Tajri mengalir min tahtihal anhar. Di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa sebabnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Kita kaitkan tadi hadis-hadis ini dan ayat ini, dan juga berkenaan tadi dengan hadis dari Imam Ahmad mengatakan bahwa yang pertama tadi salat di belakang Nabi adalah, yang perempuan tadi adalah Khadijatul Kubra binti Khuwailid, kan gitu. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib.
ibnu ammihi, anak daripada pamannya. Sudah jelas. Konsisten semua riwayat dengan tafsir tadi, tafsir Tabari, tafsir Suyuti, dan riwayat Imam Ahmad tadinya juga, dan juga ayat-ayat yang seirama dengannya. Nah, dengan demikian, saudara, orang awal ini bukan sembarangan. Nah, kita lihat lagi di sini. Nih, orang as-sabiqun nih. Kita dari surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ini adalah surat yang ke-56. Jadi setelah surat Ar-Rahman, masuk surat Al-Waqiah. Ar-Rahman itu kan 55. Ini 56. Nah, di ayat 10 ada kata-kata was-sabiquna as-sabiqun. Persis sama tulisannya, lihat ini. Persis sama tulisannya dengan ini, ya. Nah, ya ini sabiqun. Persis sama, ya. Kita lihat ini, ya. Sama persis, as-sabiqun ini. As-sabiqun. Ya. Was-sabiquna as-sabiqun. Orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun, as-sabiqun, dia juga yang terdahulu masuk surga. Kan sama tadi riwayatnya semuanya. Hadis-hadisnya sama tadi. Ya. Sama juga tadi ayatnya seperti surat Al-Bayyinah. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi was-sabiquna al-awwalun. Kenapa mereka terdahulu? Ulaikal muqarrabun. Mereka itu orang-orang dekat, coba. Muqarrabun. Jadi bukan sembarangan. Jadi sama dengan nabi-nabi yang lain kan muqarrabin namanya. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu orang dekat. Kenapa mereka terdahulu? Karena mereka juga terdahulu di dunia. Kenapa terdahulu masuk surga? Karena terdahulu di dunia. Karena mereka bukan sembarang orang, tetapi al-muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah al-muqarrabun. Baru muncul nanti di sini. Di bawahnya nanti al-awwalin, belakangan ini awalin muncul. Jadi ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Jadi mereka ini muqarrabun, maka tempatnya fi jannatin naim. Jadi konsisten ini Al-Quran. Nah, baru yang belakangan baru sullatun minal awwalin, baru orang-orang awal itu lebih banyak orangnya nih. Ya, sullatun minal awwalin. Ada banyak dari kalangan awal, tapi as-sabiqun itu sedikit, ya. Nih. Saya kena sabiqun. Saya kira jemaah sekalian berbahagia, karena waktu kita terbatas, sudah cukup memadai penjelasan kita tentang ini. Nah, jadi kita kembali ke sini, ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirun ansar, jelas. Jadi pembicaraan utamanya di sini as-sabiqun, ya. Bukan ini, ya. Tapi ini. Ya. Jadi kita bisa katakan, kalau seandainya kita coret ini, ya. Was-sabiquna walladzina tabahu. Orang-orang yang terdahulu itulah yang paling pertama lah, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, tadi walladzina tabauhum biihsan. Walladzina tabauhum biihsan, dan mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum biihsan ini, ya. Mengikuti mereka dengan baik. Jadi sama dengan tadi tafsir ini tadi, ya, ini. Sama tadi tafsir ini. Anta ya Ali wa syi'atuka. Syi'at itu artinya pengikut yang baik. Mengikuti Ali dengan baik. Anta ya Ali wa syi'atuka. Ya. Dan penggunaan kata syiah dalam Al-Quran memang sesuatu yang luar biasa, seperti Nabi Ibrahim sudah dengan inna min syi'ati la Ibrahim. Ya. Jadi wa anta ya Ali wa syi'atuka. Yang satu ya tadi begini. Coba kita lihat tadi yang ini. Ya. Walladzi nafsi biyadihi inna hada maksudnya Ali wa syi'atuhu, maksudnya tadi yang mengikutinya tadi alladzina tabahum bisan lahumul faizun yaumal qiyamah wa nazalat innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaikum khairul bariyah. Jadi saya kira jemaah sekalian konsisten Al-Quran, ya. Semuanya sudah menemukan, ya. Jadi intinya adalah walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda kepada mereka karena mereka reda kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin, ini mirip semuanya. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Ingat tadi surat Al-Bayyinah,
jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya. Zalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Ingat. Coba lihat, perhatikan Mas kalian di sini. Zalikal fawzul azim. Ya. Apa kata tafsirin tadinya? Ini. Ya. Al-fawzun. Walladhi nafsi biyadihi inna hadha wasyi'atuhu lahumul faizun. Lahumul faizun. Apa kata Allah di sini? Zalikal fawzul azim. Ya. Sama. Ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia, inilah ayat 100. Kita baru masuk sekarang ayat 101. Jadi apa boleh buat kita pembahasannya ini tentang dikit-dikit aja karena waktu terbatas. Wa mimman haulakum minal arabi munafiqun. Nah, baru setelah itu kan tadi di atas yang ideal ya, yang bagus, yang harus kita ikuti. Ingat tadi kata-katanya, walladzina tabauhum, yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum biihsan, ya. Ingat, walladzina tabauhum biihsan. Tabau itu mengikuti. Ketika mengikuti dengan baik namanya syiahnya. Contohnya di sini nih, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat surat 37, ya. Supaya kita membahas Al-Quran dengan Al-Quran, ya. 83. Wa inna min syi'atihi, sama tadi. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, min syi'atihi. Jadi sama dengan kata-kata ini, ya. Ya ini. Ya. Wa syi'atihi ini. Inna hadza wa syi'atahu. Kalau yang satunya tadi adalah ini. Anta ya aliyu wa syi'atuka. Sama persis tulisannya, ya. Ini adalah surat As-Safat, surat 37 ayat 83 nih. Inna, dan sesungguhnya min syi'atihi-nya Nabi Nuh. Di Kementerian Agama ini. Wa inna, dan sesungguhnya min syi'ati, ya, yang termasuk syiahnya Nabi Nuh ini, syi'atihi. Di antara syiahnya Nabi Nuh adalah la Ibrahim, Ibrahim. Benar-benar Ibrahim. Sudah dimulai dengan inna, di sini adalah taukid, memberikan penekanan bahwa Ibrahim itu adalah mengikuti Nabi Nuh dengan cara baik. Alladzina tabauhu bisan. Jadi karena Nabi Nuh satu, tabauhu, bukan tabauhnya, tabauhu bisan. Jadi Ibrahim itu apa? Alladzina tabauhu, at-tabau Nabi Nuh bisan. Maka disebut dari sini dengan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguhnya di antara syiahnya Nabi Nuh adalah Ibrahim. Ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, jadi wa mimman haulakum, berarti selain daripada yang di atas. Di antara sekitar kaum Muhammad, minal Arab, dari kalangan orang Arab, Arab pedalaman, munafikun, ada orang munafik. Apa artinya? Kelihatannya menjadi pengikut, tetapi tidak alladzina tabauhum biihsan, tidak dibiihsan. Ya. Wa min ahlil Madinah, dan juga dari penduduk asli Madinah, penduduk kota Madinah. Jadi bukan hanya Arab, tapi Madinah, orang ahli Madinah juga ini. Kalau kita artikan ini sebagai Al-Arab itu adalah Arab pedalaman, kemudian ini kita artikan dengan ahli Madinah, orang yang tinggal di kota Madinah. Wa min ahlil Madinah. Jadi dari kalangan orang Arab pedalaman dan ahli Madinah ada yang munafikun ini. Bukan hanya sekedar munafikun, maradu 'alan nifaq, keterlaluan kemunafikannya. Maradu 'alan nifaq, keterlaluan dalam sifat munafiknya. La ta'lamuhum, kamu tidak tahu mereka. Nahnu, siapa nahnu di sini? Termasuk nabi dan orang-orang suci. Tapi kami na'lamu, mengetahui mereka. Jadi kalian tidak mengetahui mereka, tapi kami mengetahui mereka. Bukan Tuhan saja, tapi kami. Ya, ingat. Kata-kata kami menunjukkan termasuk al-muqarrabun tadi. Ya. Nahnu na'lamuhum. Ya. Kami mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum, kami akan mengadab mereka marratain, 2 kali. Di dunia dan di akhirat. Tsumma yuradduna, kemudian dikembalikan mereka ila adzabin azim, kepada azab yang besar. Berarti 101 ini kontra lawan daripada 100 di atas.
Jadi yang tidak ikut dalam 100 berarti masuk di 101. Ya. Sederhana. Tidak ikut di 100 berarti masuk 101. Ya. Dan karena dikatakan di sekitar kamu, wa mimman haulakum minal arab munafiqun wa min ahlil Madinah, bahkan ahli Madinah. Apa ukurannya? Yaitu tadi alladzina tabauhum bisan. Begitu tidak mengikuti dengan baik berarti masuk kategori munafiqun wa min ahlil Madinati. Bahkan dikatakan maradu alan nifaq, keterlaluan dalam kemunafikannya. Sampai Allah menggunakan kata-kata sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengadab mereka 2 kali, kemudian akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar nanti di akhirat. Tsumma yuradduna ila adzabin azim. Coba kita ini ada kesamaannya dulu dengan ayat di surat ini juga. Di surat At-Taubah kita lihat di sini. Ya. Ini. Ya, ini. Surat At-Taubah ayatnya 97 nih. Al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Ada orang-orang Arab itu yang asyaddu, keterlaluan, kufra wa nifaqa. Ya. Kekufuran dan kemunafikannya. Wajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Dan mereka lebih pantas, lebih wajar untuk tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Ma anzalallah, yang diturunkan Allah ala rasuli, kepada rasulnya. Wallahu alimun hakim. Ya. Sekarang kita ke ayat 102. Ini adalah Bukit Uhud ini kalau tidak salah tempatnya. Ya. Bukit Uhud itu ada orang berkhianat di sana. Ya. Sampai Nabi kalah di sana, arti Islam kalah. Karena mengkhianati Nabi di sana. Nah, kemudian 102. Wa akharuna, dan ada juga yang lain. Ya. Jadi tadi munafik keterlaluan munafiknya. Ada juga yang tidak ideal, ingat, tidak seperti ayat 100. Ya. Jadi tidak seperti ayat 100, kita tulis ini. Ya. Tidak seperti ayat 100. Ya. Tapi tidak seperti juga ayat 101. Tidak seperti ayat 100, tidak seperti ayat 100 juga. Nah, bagaimana mereka itu? Yang lain. Wa akharuna. Ada yang lain. Apa itu? Ya, tarafu bidunubihim. Mengakui dosa-dosa mereka. Ya. Artinya dia mengakui, bukan menyembunyikan. Apalagi berpura-pura, lalu kemudian merusak Islam dari dalam. Ya, mereka itu itarafu. Itarafu itu itiraf. Makanya ada lagu itu itiraf. Ada lagunya Abu Nawas itu yang sangat terkenal, Abu Nawas, Itiraf. Ya. Yang diantaranya kalimat-kalimatnya itu bahwa lastu lil firdausi ahlan, dan seterusnya. Lalu kemudian dikatakan bahwa ya meminta pertolongan kepada, meminta ampunan daripada Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi itiraf itu adalah pengakuan dosa. Itarafu bidzunubihim. Ya. Wa kharuna tarafu bidzunubihim. Ada yang lain yang itarafu bidzunubihim, mengakui dosa-dosa mereka. Tetapi mereka belum bagus juga. Khalatu amalan salih, masih bercampur baur ini. Masih bercampur baur. Tapi sudah lebih baik daripada ayat 101 tadi ini. Khalatu amalan salihan. Ya. Bercampur baur antara amal saleh, amal saleh dan amal buruk. Ya, masih bercampur baur nih. Amalan salihan dan amalan sayyian. Ya. Jadi amalan salihan akhirat dan amalan yang lain masih sayyian, bercampur. Khalatu itu bercampur. Apa kata Allah terhadap mereka ini? Ya kita ini ya mungkin masih bersama dengan ini. Ya kita berpikir yang paling buruk lah. Yaitu anggaplah kita ada di sini. Ya. Kita mudah-mudahan tidak masuk kategori yang 101 tadi, munafik, yang berusaha untuk Islam ini kalah. Ya. Tapi minimal kita ada di sini ayat 102. Yaitu khalatu amalan salihan wa kharasayan. Kita masih terkadang berbuat baik, tetapi kadang juga berbuat buruk. Nah, harapan kita apa? Asallahu ayyatuba alaihim. Apa kata Allah? Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Jadi ini harapannya. Ada harapan di sini. Asallahu ya, ayyatuba alaihim, menerima taubat mereka. Apa sebabnya? Innallaha ghafurur rahim.
Karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika menjelaskan asbabun nuzul daripada ayat ini, Imam Suyuti menjelaskan panjang lebar, agak panjang. Ingat Imam Suyuti tadi yang kita sebutkan tadi tafsirnya di sini ya. Dan tadi kita sebutkan tafsirnya di sini nih ya, Imam Suyuti ini. Di dalam tafsir ini tadi ini ya. Dalam tafsir ini tadi ini Adur Al-Mansur fi Tafsir Bil Ma'thur. Ini di pinggir-pinggirnya ini kan tafsir waktu dibuat pertama kali oleh Imam Suyuti kan masih tulis tangan ya. Di pinggir-pinggirnya itu ditulis asbabun nuzulnya. Ya, Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Kalau begitulah judulnya, Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Nah, itu di pinggir-pinggirnya. Nah, itu nanti yang kemudian berdiri sendiri di sini nih. Ini yang kita ambil di sini nih. Ya ini. Ayat 102 nih. Wa kharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan. Ini kan bukunya Imam Suyuti ini kita bahas ini ya. Ini buku Asbabun Nuzul yang judulnya tadi Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Ya. Wa kharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah. Nah, di sini ceritakan diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Aufi dan seterusnya. Bahwasanya ia berkata, ketika Rasulullah pergi berperang, Abu Lubabah dan 5 orang lainnya tidak ikut berperang. Tidak ikut berangkat berperang. Kemudian Abu Lubabah dan 2 orang lainnya merenung, merasa menyesal tadi. Menyesal, bertaubat, dan yakin akan ada celaka kalau tidak ikut. Mereka berkata, kita berada di tempat yang teduh dan tenang bersama kaum wanita. Sementara Rasulullah dan kaum mukminin yang bersama beliau sedang berjihad. Jadi mengakui kesalahannya. Dia kira-kira mengatakan ini, waduh, tidak enak sekali kita ini. Rasulullah dan orang mukmin lain pergi memperjuangkan, mempertaruhkan nyawanya demi kita semuanya di sini. Sementara kita masa tinggal bersama tempat yang teduh dan tenang bersama kaum wanita. Malu kita ini. Ya, jadi begitu. Sementara Rasulullah dan orang mukmin yang lain berjihad. Maka dia katakan, demi Allah, kami pasti mengikat tubuh kami di tiang masjid. Kami tidak akan melepaskannya kecuali jika Rasulullah nanti sendirian datang dan melepaskannya. Nah, di sini sebutkan siapa saja mereka itu, di sini sebutkan Abu Lubabah, Mirdad, ada 5 tadi. Abu Lubabah, Mirdas, Aus bin Khizam, Ta'laba bin Wadi'ah. Ya. Jadi begitu. Karena ini panjang, kita cukupkan. Yang penting kalau jemaah sekalian mau lihat, ini bisa baca bukunya. Saya baca bukunya karena ini adalah buku Imam Suyuti. Ya, mereka itulah tadi yang disebutkan di sini. Mereka itu khalatu amalan salihah wa akhara say'an. Abu Lubabah tadi. Apa kata Allah? Asallahu ayyatub alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Telah di sini di surat Al-Ahzab pada juga mirip dengan ini. Liyajzi Allahu shadiqina bisidqihim. Supaya Allah memberikan balasan kepada yang benar dengan kebenarannya. Jadi ingat, kita dibalas kalau kita benar ya dengan kebenaran kita. Liyajzi Allahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina, dan mengadab orang munafik. Insya'a, kalau dia Allah menghendaki, aw yatub alaihim, sama tadi ayatnya. Bisa menerima taubatnya, tapi bisa juga mengadabnya. Coba lihat tadi di sini. Nih. Asallahu ayyatub alaihim. Boleh jadi Allah menerima taubat mereka. Ya. Gitu ya di sini. Wa yu'adzibal munafiqin insya'a aw yatub alaihim. Inna Allah, sungguhnya Allah, kana ghafurur rahimah, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kita mengutip hadis dulu ya. Ini hadis dari Imam Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim.
nomor 1658. Tentang pemberian Allah selalu melimpah. Ini berkenaan dengan sedekah atau infak. Hadatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala, keduanya berkata, Hadatsana Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah. An Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ketika Nabi sampai ketika mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian qala, maksudnya Rasulullah bersabda di sana, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah SWT berfirman ini. Jadi ini adalah termasuk kategori hadis qudsi, karena ini adalah hadis Nabi bersabda tetapi dimulai dengan qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah SWT berfirman. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, unfik alaika. Jadi Allah berfirman kepada anak-anak cucu Adam, wahai anak Adam, ya bena Adam, anfik, anfik, berinfaklah, unfik, aku akan berinfak kepadamu. Jadi berinfaklah, aku pun akan berinfak kepadamu. Anfik, unfik, ya. Nafkah ini anfaka. Jadi asal katanya nafkah ini adalah anfaka, menjadi yunfik. Berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu alaika. Jadi kalau kita rajin berinfak, Allah berinfak kepada kita. Apa saja infaknya? Banyak. Bisa harta, terutama lagi kesehatan. Karena ingat, yang paling mahal itu bukan harta, tetapi kesehatan. Kita sudah jungkir balik mencari nafkah dari pagi sampai malam hari. Sampai di rumah jam 9, kumpulkan uang, habis itu habis dipakai berobat. Kan? Boleh dikata, ya tidak begitu berarti. Jadi kata-kata, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu, jangan bayangkan selalu infaknya Tuhan harta. Bisa saja kesehatan. Banyak orang kerja jungkir balik dari pagi sampai menjelang pagi lagi atau malam hari, tapi akhirnya sakit-sakitan. Akhirnya apa yang terjadi? Habis semua uangnya dipakai untuk itu. Belum lagi dengan penderitaan batin, karena kalau ada orang sakit di tengah kita atau kita sakit kan pasti menderita batin kita juga biasanya. Jadi berdasarkan hadis ini, Allah berfirman, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, unfik alaika. Berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Wa qala yaminullahi mala'al. Lalu kemudian dia berkata, Nabi bersabda, yaminullahi mal'a. Ingat, yaminullah, pemberian Allah itu mal'a, melimpah. Secara bahasa mal'a itu penuh, melimpah. Yang namanya melimpah itu isilah air pada ember, dan ember itu penuh, meluap. Nah itu namanya mal'a. Yaminullah mal'a. Jangan pernah berputus asa kepada Allah, karena karunia Allah itu melimpah ruah. Artinya jangan bayangkan selalu uang, selalu harta. Bisa yang lain, bisa kesehatan, bisa juga perasaan, kan bisa begitu. Ada juga orang yang secara fisik sehat, tapi perasaannya berkeluh kesah, kamu gitu. Jadi, waqala Ibnu Numair, lalu kemudian Ibnu Numair berkata, mal'anu sahau la yagiduha syai'un al-laila wan nahar. Yang namanya mal'an itu adalah sahau, melimpah ruah itu adalah apabila sahau, pemberian itu la yagiduha syai'un, yaitu tidak pernah berhenti mengalir malam ataupun siang. La yagiduha, tidak pernah berhenti, terus menerus mengalir malam ataupun siangnya. Nah kan kalau malam kan misalnya kita bisa tidur nyenyak. Ada lagi orang tidak sakit kelihatannya, banyak hartanya, tapi susah tidur. Kan enak kalau kita mau tidur. Jadi la yagiduha syai'un al-laila wan nahar. Yang namanya mal'an itu adalah melimpah, itu adalah ketika dia mendapatkan karunia yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus-putus, atau mendapatkan sesuatu tanpa henti malam ataupun siang. Hadis riwayat Muslim nomor 1658.
Nah, dari hadis ini kita coba membaca ayat ini. Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta benda mereka sadaqatan. Ya. Kata-kata khuz ambillah di sini kan berarti sebetulnya wajib. Jadi ini adalah sedekah wajib. Ambillah dari mereka. Ya. Jadi artinya apa? Ada pengumpulnya di sini karena khuz ambillah. Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari mereka. Ini perintah. Ya. Khuz ambillah. Min amwalihim dari harta benda mereka. Sadaqatan, sedekah. Ya. Jadi ambillah dari mereka sedekah. Ya, karena sedekah itu apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Jadi kalau kita bersedekah jemaah sekalian atau berinfak, itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Ingat, untuk diri kita. Coba lihat ini. Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi, khuz ambillah min amwalim dari harta benda mereka, sadaqatan sebagai sedekah, sebagai pemberian, membenarkan bahwa ini dari Allah. Harta yang mereka dapatkan dari Allah. Apa tujuannya? Yaitu tutahhirhum, mensucikan mereka. Nih, tutahhir, membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Nah, jadi kita berinfak, bersedekah itu bukan untuk orang lain, bukan untuk yang mau menerima, tetapi untuk kita sendiri. Membersihkan hati kita dari ketergantungan dengan harta, kemudian mensucikan hati kita dari niat-niat buruk dengan harta. Terkadang kita punya harta, punya niat buruk. Banyak hartanya berniat pergi berjudi, kan begitu. Punya harta berniat untuk membeli hukum, sehingga keadilan tidak tegak. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Baru yang menerima itu, ini ingat. Jadi, yang mengambil ini harus mendoakan mereka. Wassalli alaihim. Doakanlah mereka. Ya, jadi, salli alaihim, doakanlah mereka. Jadi yang menerima itu harus mendoakan mereka. Ya. Salli alaihim, doa pakai selawat tentunya karena ada kata salli di sini. Jadi doakanlah mereka. Ya. Jadi khuz min amwalihim sadaqatan. Jadi makanya kalau kita menerima sedekah infaknya orang, kita doakan walaupun tidak didengar orang itu. Ya Allah, terimalah dari beliau, dari orang itu. Ya Allah, ambillah dari min amwalihim sadaqatan, sebagai sedekah. Agar engkau Tuhan mensucikan dan membersihkan mereka dengan sedekah itu. Jadi kita minta begitu juga. Dan doakan mereka supaya mereka sehat selalu dan sebagainya. Inna salataka, sungguhnya doa kamu, ya, doa kamu kepada mereka, untuk mereka, walaupun mereka tidak mendengarnya, sakanul lahum, akan menenteramkan hati mereka. Menenteramkan hati mereka. Itulah sebabnya di dalam ayat 60, ingat, masih ingat 60? Innamas shadaqatu lil fuqara sebagainya. Di situ ada kata-kata wal amilina alaiha. Amilnya. Kenapa? Karena amil itu yang menerima ini dan mendoakan mereka. Kalau langsung ke sana belum tentu mendoakan. Padahal kaidahnya di sini adalah khuz min amwalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Jadi ayat ini seakan-akan ditujukan kepada amil. Amilnya itu adalah mengambil lalu mendoakan mereka supaya dengan sedekah mereka itu Allah sucikan hati mereka, bersihkan jiwa mereka, dan didoakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena doa kamu kepada mereka menenteramkan hatinya. Jadi dengan demikian menenteramkan ini karena tersucikan, ya, oleh sedekah itu. Wallahu samiun alim. Ingat, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi walaupun doa kita tidak didengarkan oleh pemberi, tetapi Allah mendengarnya. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini surat Al-Mujadalah ayat 58 ayat 12. Tadi kita kutip juga surat Al-Mujadalah ayat 22. Nah, di sini adalah Al-Mujadilah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, iza najaitum rasulah. Apabila kalian berbicara atau ingin berbicara atau telah berbicara nih. Najaitum rasul. Ini kan untuk lampau sebetulnya. Idza najaitumur rasulah, apabila kalian telah berbicara kepada Rasul atau akan berbicara kepada Rasul, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqatan. Dahuluilah pembicaraan kamu itu dengan sedekah. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqatan. Jadi bersedekah itu bagus.
Ya, sebelum berketemu Rasul dulu juga dianjurkan ini. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqatan. Apa kata Allah? Dzalika khairul lakum. Itu yang terbaik bagi kalian. Watharu, dan lebih suci. Tadi kata-kata utahiruhum. Dzalika khairul lakum watharu. Fa illam tajidu, kalau kamu belum menemukan atau tidak ada yang bisa disedekahkan, nggak apa-apa juga. Apa soalnya? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi adanya kata-kata Allah Maha Pengampun di sini artinya apa? Hampir wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan berarti salah. Karena salah, kalau tidak dilakukan karena terpaksa, ya baru Ghafurur Rahim, pengampun dan penyayang. Kalau kita lihat ayat ini. Ini juga sekalian kita masih berbicara hadis tentang sedekah. Tapi kita lihat dulu sini. Dalam kehidupan sosial kita, kehidupan masyarakat kita, yang namanya interest itu kan tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak pernah terpisah dengan kehidupan kita. Yang namanya interest. Ya, interest itu kita artikan saja dengan bunga. Karena ini kan megang uang nih, ada interest ya. Jadi interest, dan kita lihat ini, ya, orang ini kapitalis besar, ya, hidup dari interest ya. Jadi hampir kehidupan kita tidak lepas dari interest sekarang. Tadi sebut bunga, apalah, pokoknya ada tambahannya kalau kita menyimpan uang atau meminjam uang. Pertanyaan, kenapa itu kita rela menambahkan uang terhadap pinjaman kita? Tadi sebut apapun, tadi sebut interest, tadi sebut mudharabah, macam-macam. Pokoknya kalau kita meminjam uang dari seseorang atau dari siapa, ada tambahannya. Kenapa kita rela? Kita rela membayar tambahannya. Sederhana sekali, karena orang itu telah berbuat baik kepada kita. Bank telah berbuat baik kepada kita, membantu kita pada saat kita butuh, maka kita bayar, ada interestnya namanya. Ya, bisa interestnya 5%, 6%, 7%, ada yang sampai 10%. Gitu. Jadi ingat, karena kita yakin membantu kita, maka kita bayar interest. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah kita tidak merasa seperti itu kepada Tuhan? Masa kepada manusia kita bayar interest karena kita merasa terbantu, sementara kepada Allah kita tidak bayar interest dalam pengertian sedekah. Sementara Allah berikan jauh lebih banyak daripada yang orang berikan kepada kita. Jauh yang lebih banyak yang Allah berikan kepada kita daripada yang bank berikan kepada kita. Jauh lebih banyak yang Allah berikan kepada kita daripada yang bank berikan kepada kita. Ya. Kenapa orang itu dengan sukarela membayar kepada bank, tetapi mau bersedekah jarang? Kalau itu ada, ya ala kadarnya. Nah, coba kita lihat ayatnya. Hadisnya dulu ya. Ini adalah hadis dari Ibnu Majah ini. Nomor 2710. Haddatsana Imran bin Musa Al-Laitsi, haddatsana Hammad bin Zaid, haddatsana Ayub an Abi Qilabah, an Abi Asma, an Sauban qala. Jadi Sauban berkata, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang, afdalu dinar berarti sebaik-baik, seafdal-afdalnya dinar maksudnya uangnya. Ya, dulu kan namanya dinar, sekarang kita artikan saja uang. Sebaik-baik uang atau duit atau fulus yang diinfakkan, dibelanjakan oleh seseorang adalah dinarun yunfiqu ala iyali, adalah uang yang diinfakkan, dibelanjakan untuk keluarganya, iyali. Jadi sebaik-baiknya belanja atau infak adalah berinfak kepada keluarga. Maksudnya itu membelanjai keluarga, menafkahi keluarga. Jadi sebaik-baik seorang laki-laki adalah yang bisa membelanjai, menafkahi keluarganya. Iyali itu keluarga. Wa dinarun yunfiqu ala farasin fi sabilillah. Yang kedua baru dinar atau uang yang digunakan berinfak fala farasin fi sabilillah, pada mengurusi kuda di jalan Allah. Kata kuda kita artikan saja dengan alat. Ala farasin fi sabilillah. Ya, dulu kan kalau orang berdakwah kan harus pakai kuda, kemana-mana pakai kuda. Sekarang mungkin pakai mobil. Bahkan sekarang nggak pakai mobil lagi, itu pakai internet, pakai digital. Beda-beda. Dulu kalau orang pergi berdakwah pasti pakai kuda atau pakai onta.
Kemudian belakangan pakai mobil atau kereta. Belakangan pakai misalnya internet. Lebih ke sini lebih bagus. Ya, mobil, kereta tentu lebih baik daripada kuda, lebih jauh, lebih cepat, lebih enak. Sekarang lebih bagus lagi yaitu internet. Hebatnya lagi semakin ke sini semakin lebih murah. Ya. Nah, tapi Allah mengatakan bahwa infak yang kedua yang terbaik adalah membelanjakan harta ala farasi fi sabilillah, di dalam kendaraan yang digunakan di jalan Allah. Wa dinarun yunfiqur rajulu ala ashabihi fi sabilillah. Dan juga dinar yang dibelanjakan seseorang kepada sahabatnya yang juga berada di jalan Allah. Makanya jemaah sekalian, kita selalu menyampaikan di sini, kita ulangi lagi, karena kita selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis ya. Kalau Bapak punya kelebihan harta, ya, kalau ada event-event tertentu di sini bisa kita membuat cabutan bertuah. Kenapa nanti? Ya, walaupun diundi dan ada yang orang mampu yang menerimanya, tapi berdasarkan informasi dari panitia, kalau yang mampu menerimanya biasanya minta WA atau menjapri panitia supaya diberikan kepada si A si B yang dianggap kurang mampu. Jadi akhirnya terbagi dengan baik. Karena dikatakan sebaik-baik infak berikutnya adalah kepada sahabatnya, temannya yang juga berada di jalannya fisabilillah. Jangan sampai orang yang tidak ada di jalan Allah mendapatkan infak. Ini kan repot. Ya. Bukan hanya repot, merusak tatanan sosial. Ya. Merusak tatanan sosial. Ya. Nanti tidak kompetitif masyarakatnya. Jadi wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala ashabihi fi sabilillah. Ya. Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2750. Ya. Ini ayatnya. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui annallah, bahwasanya Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Dia akan menerima taubat ini. Allah akan menerima taubat an ibadihi wa ya'khudhu sadaqah, dan menerima sedekah. Dan menerima sedekah. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kalau ingin bertaubat diantaranya juga rajin bersedekah. Karena disambung di sini, huwa, dia Allah, yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati. Allah itu sungguh menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah. Ya, seakan-akan sedekah terkait dengan taubat tadi ini. Wa annallaha huwa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah adalah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini kita angkat surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Ini adalah kata-kata Nabi Hud, ya, surat Hud. Nabi Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Apa yang terjadi? Yursilis sama'a alaikum midrara. Jadi jemaah sekalian lihat ini, kalau kita istighfar kepada Allah dan bertaubat, ternyata Allah akan mengirimkan kepada kita dari langit hujan yang deras. Maksudnya membuat kehidupan menjadi nyaman, menjadi tertolong. Jadi istighfar dan bertobat itu termasuk mengundang rahmat Allah. Kalau kalian istighfar kepada Tuhan dan bertaubat, yursilis sama'a alaikum midrara. Dia akan mengirim, sebetulnya bukan hujan tapi sama, tapi tentu yang dikirim dari sama langit. Tapi bisa juga rahmat kepada kalian midrara, dengan deras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambahkan kekuatan kalian terhadap kekuatan yang lain. Jadi kita akan semakin kuat lahir batin. Wala tatawallaw mujrimin, makanya jangan melakukan perbuatan dosa lagi. Wala tatawallaw mujrimin. Satu ayat lagi. Ini adalah Masjid Nabawi karena kita akan bicara tentang Nabi. Yang hijau di atas itu pas tempat pusara suci Nabi ya. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan katakanlah Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, i'malu, beramallah kalian semuanya, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Niscaya Allah, Rasulnya dan orang mukmin akan melihat amal-amal kalian ini, amalakum. Allah, Rasulnya dan orang mukmin akan melihat amal-amal kalian. Jadi yang melihat adalah Allah,
Rasulnya, dan orang mukmin. Apa yang dilihat adalah amalakum. Wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah. Dan kalian nanti akan dikembalikan kepada dia, kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan syahadat. Fayunabbiukum, maksudnya tadi amal perbuatan kita. Fayunabbiukum, dan memberitakan kepada kalian amal perbuatan tersebut. Bima kuntum ta'malun, atas perbuatan atau amal kalian ini. Jadi amal kalian akan diberikan kepada kalian di akhirat. Ya. Maka oleh sebab itulah beramallah, karena Allah, Rasul, dan orang mukmin akan melihat kalian, mencatat kalian, menyaksikan kalian. Walaupun Rasulnya secara fisik sudah mati, walaupun orang-orang suci juga secara fisik tidak bersama dengan kita, tetapi sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Inilah jemaah sekalian berbahagia pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, dari kekurangan khilafan Al-Fatih sendiri mohon dimaafkan. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sebelum kita tanya jawab. Kita doakan ayahanda kita. Ingat jemaah sekalian, Bapak Ibu yang selalu hadir tadabbur pasti mengenal ayahanda Bapak Said Saibon dari Singapura. Beliau itu sudah cukup berusia, tetapi hampir tidak pernah absen dalam pengajian kita. Bukan hanya tidak absen di tadabbur, tapi juga tidak pernah absen di bahasa Arab. Beliau ikut belajar bahasa Arab kalau hari Minggu malam. Ya. Jadi usianya cukup lanjut, tetapi beliau tidak pernah absen di dalam tadabbur dan belajar bahasa Arab. Kebetulan beliau tadi pagi atau tadi siang masuk rumah sakit di Singapura. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan yang prima, penyakitnya kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala, dan diberikan kekuatan lahir batin untuk meneruskan kehidupannya dan kemudian kembali bersua bersama dengan kita di majelis tadarus tadabbur Al-Quran ini dan di majelis-majelis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dami sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah, kami mohon kepadamu untuk ayahanda kami, jemaah kami, peserta tadarus dan tadabbur kami yang paling rajin, yaitu ayahanda Bapak Said Saibun dari Singapura yang sekarang ada di rumah sakit. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu berasal dari sisi-Mu ya Allah. Jadi kalau penyakitnya sebagai pengampun atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya di masa yang lalu, dan jadi kalau penyakitnya sebagai sebab Engkau mendekatkan diri dan malaikat kepadanya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepadanya kepahaman akan pengetahuan kitab suci Al-Quran. Bukalah tirai-tirai hatinya agar agar beliau bisa mukasyafah kepadamu ya Allah Tuhan kami, bisa mengenalmu dengan pengenalan yang sempurna. Allahumma ya Allah Tuhan kami, dengan kemujizatan Al-Fatihah, dengan kehormatan Al-Fatihah, dengan ketinggian nilai Al-Fatihah, dan juga dengan kedalaman makna Al-Fatihah, bersama juga dengan orang-orang suci yang lain dan para nabi. Kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fi aziz. Masyaallah Muhammad wa alihi ajin. Baik, Syekh. Astagfirullah. Ustaz, bagaimana nak menimbang tarikh agar tidak ternampak atau terasa kontradiksi hadis yang sebelum ni bahawa di Telaga Haud nanti kamu tak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah peninggalan.
Walaupun Nabi berkata sahabatku, sahabatku. Yang dibandingkan dengan ayat bahawa beramallah kamu, maka Allah Rasulnya satu orang beriman akan menyaksikan amalan-amalan kita ni. Maknanya mereka sudah tahu. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih Mbak Nur. Jadi jemaah sekalian, sebelumnya kita sudah kutip hadis bahwa nanti di akhirat ada orang-orang tertentu yang ditolak di telaga haul. Dan Nabi mengatakan usai habi, itu sahabatku, sahabatku. Tapi kemudian Nabi atau Tuhan mengatakan, nar sahabatku, tetapi la tadri ma ahdatu min ba'dik. Kamu tidak mengerti, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Bagaimana menjelaskannya supaya tidak kontradiksi? Nah, kembali kepada ayat 100 tadi di sini. Kembali ke ayat 100 di sini, yaitu bahwasanya, ya. Jadi bahwasanya berarti yang ditolak itu adalah yang tidak melakukan ini. Ya. Walladzina tabauhum bisan, tidak mengikuti Nabi dan orang-orang as-sabiqun dengan baik. Ya. Kata dikatakan la tadri ma'ahdatsu min ba'dik. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti perbuatan mereka itu tidak ittiba dengan baik. Tidak ittiba besan ila as-sabiqin, kepada orang-orang yang as-sabiqun. Ya. Jadi harus ittiba dengan baik. Kalau tidak ittiba dengan baik, atau bahkan mungkin melawannya, membunuhnya, nah tentu tidak mungkin. Seperti tadi di sana. Nah, apa sebab kok bisa? Ya tadi dikatakan Allah melihat ya perbuatan kalian. Nah, pertanyaannya, kan Nabi melihat. Kenapa berkata lagi di akhirat, mereka sahabatku? Kita sampaikan bahwa hadis yang mengatakan mereka sahabatku atau mereka adalah orang dekatku, bukan berarti Nabi tidak tahu. Itu hanya informasi kepada kita bahwa ada yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan kata-kata Tuhan atau malaikat mengatakan la tadri ma ahdatsu min ba'dik? Ya. Itu menunjukkan bahwasanya informasi kepada kita bahwa mereka ya, melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan yang diinginkan Rasul. Jadi informasi. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran, kata-kata atau hal-hal seperti ini, kita harus pahami bahwa itu adalah caranya Tuhan mengedukasi kita. Contohnya misalnya dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di situ kan Musa adalah Nabi, ya. Tapi kok seakan-akan Nabi Musa tidak tahu kalau perbuatan Nabi Khidir itu bermanfaat. Ya. Kenapa kamu melubangi perahu, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir terangkan nanti di belakang bahwa saya melubangi perahu ini, saya merusakkan perahu ini, membocorkan perahu ini karena saya tahu bahwa di pelabuhan sana itu ada raja yang lalim, yang zalim. Kalau ada perahu yang baik, dia akan ambil. Nah, sedangkan perahu ini milik seseorang yang mata pencariannya, penghidupannya hanya hidup dari sini. Kalau kapalnya, perahunya ini diambil oleh raja, oleh orang jahat itu, maka kemudian tidak ada pendapatannya lagi. Maka saya melubangi perahu ini supaya tidak diambil. Ya, daripada kehilangan seluruh perahunya, ya lubang sedikit tidak apa-apa, nanti ditambah lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi apakah Nabi Musa tidak tahu? Tahu. Tetapi begitulah caranya Allah mengajarkan kita. Hal yang sama terjadi pada malaikat. Ya. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiku dima. Tuhan, apakah engkau akan menciptakan atau menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Seakan-akan mereka tidak tahu. Itu caranya Tuhan mengajari kita melalui model metodologi dialog. Ya, seperti itu, Anwar. Jadi sebetulnya bukan kontradiksi, tapi caranya mengajari kita bahwa ada perbuatan-perbuatan orang-orang setelah Nabi yang bertentangan dengan apa yang Nabi inginkan, sehingga tidak disebut dengan alladzina tabauhum biihsan. Jadi tidak disebut alladzina tabauhum biihsan. Yang ada adalah mereka la yattabi'unahum biihsan. Mereka tidak mengikuti dengan baik. Seperti itu. Ada lagi yang lain?
Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu semuanya. Ayu. Salam. Terima Ya, kasih sama-sama. sudah bantu Terima kasih Pak Pak Ustaz. Ustaz.